Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sulta dengan NIM 2303643. Di sini saya akan mempresentasikan eh, metodologi penelitian saya dengan judul penentuan logam Cu2+ dalam sampel air sumur melalui pembentukan kompleks Cu2+ oksinat menggunakan HPLC. Pencemaran logam barat tersebut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang banyak terjadi pada saat ini, di mana pencemaran tersebut dapat berasal dari aktivitas industri, pertanian, maupun limbah rumah tangga yang masuk ke lingkungan perairan. Salah satu logam berat yang cukup sering ditemukan adalah logam tembaga atau ion Cu2+, di mana dalam jumlah kecil logam Cu memang dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi, kadarnya berlebihan dapat bersifat toksik dan dapat membahayakan kesehatan manusia maupun organisme perairan. Ion Cu2+ dapat terakumulasi pada air dan sedimen, termasuk eh, pada air sumur yang digunakan masyarakat sebagai sumber air sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas air sumur dapat diperhatikan agar tetap aman dan digunakan. Namun, kandungan Cu2+ pada air sumur biasanya berada pada konsentrasi rendah sehingga sulit dianalisis secara langsung. Karena itu, diperlukan metode yang sensitif, selektif untuk mendeteksi logam tersebut. Maka, pada penelitian kali ini digunakan metode HPLC melalui pembentukan kompleks Cu oksinat. Pembentukan kompleks ini dilakukan agar ion Cu lebih mudah dipisahkan dan dideteksi menggunakan deteksi UV vis. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, adanya pencemaran logam berat yang dapat menurunkan kualitas air dan membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, ion Cu2+ berpotensi mencemari air sumur akibat aktivitas antropogenik maupun proses alami. Ketiga, kandungan Cu2+ dalam air sumur umumnya berada pada konsentrasi rendah sehingga sulit dideteksi. 4. Diperlukan metode analisis yang sensitif, selektif, dan menentukan kadar Cu2+ dalam sampel air sumur tersebut. Adapun batasan masalah, 1. Logam yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu logam tembaga dalam bentuk ion Cu2+. Kedua, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah air sumur. Ketiga, analisis melalui pembentukan kompleks Cu2+ dengan ligan oksin. Keempat, metode analisis yang digunakan adalah untuk menentukan kadar logam Cu2+ adalah HPLC. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pembentukan kompleks Cu2+ oksinat dalam analisis logam tembaga. Kedua, bagaimana kinerja metode HPLC dalam penentuan kadar Cu2+ pada sampel air sumur. Yang ketiga, berapa kadar logam Cu2+ yang terdapat dalam sampel air sumur tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, pertama, mengetahui pembentukan kompleks Cu2+ oksinat dalam analisis logam tembaga. Kedua, menentukan kinerja metode HPLC dalam analisis Cu2+ pada sampel air sumur. Yang ketiga, menentukan kadar logam Cu2+ dalam sampel air sumur. Adapun manfaat penelitian, 1. Memberikan informasi mengenai proses pembentukan kompleks Cu2+ oksinat dalam analisis logam tembaga. Yang kedua, menjadi referensi dalam penggunaan metode HPLC untuk analisis logam Cu2+ pada sampel lingkungan. Ketiga, memberikan data awal mengenai kandungan Cu2+ dalam air sumur sebagai dasar pemantauan kualitas air. Adapun pada bab 2 yaitu kerangka teoritis di mana logam berat tembaga dapat berasal dari berbagai sumber pencemaran seperti limbah industri, kegiatan pertambangan maupun penggunaan bahan kimia di bidang pertanian. Nah, logam tembaga ini memiliki sifat yang sulit terurai sehingga dapat terakumulasi di lingkungan dan masuk ke dalam rantai makanan. Jika terpapar dalam jumlah yang berlebih, logam Cu ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan hati,
ginjal, serta gangguan pada organisme akuatik. Maka karena itu diperlukan pengawasan terhadap kadar logam berat agar tetap berada di bawah batas mutu yang ditetapkan. Pada batas mutu WHO yaitu 2,0 mg per liter. Adapun dalam lingkungan perairan, logam Cu tidak hanya berada dalam bentuk ion bebas, akan tetapi juga membentuk kompleks dengan ligan organik maupun non-organik. Keberadaan Cu dalam berbagai bentuk ini disebut sebagai spesiasi logam. Mobilitas dan bioavailabilitas Cu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH, kondisi redoks, serta keberadaan ligan pembentuk kompleksnya. Pada kondisi pH yang rendah, ion Cu12 sering muncul lebih mudah larut dan bersifat lebih toksik, di mana kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi keberadaan ion dan sifat logam Cu di perairan. Pada penelitian kali ini, digunakan metode HPLC dengan pendekatan kompleksasi menggunakan oksin atau 8-hidroksikuinolin, di mana pembentukan kompleks Cu oksinan ini dilakukan karena ion Cu dalam bentuk bebas ini sulit dideteksi secara langsung menggunakan detektor UV phase. Maka pembentukan kompleks ini lebih sensitif, sensitivitas deteksi menjadi peningkat sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, metode HPLC juga dipilih karena memiliki sensitivitas, selektivitas, dan kemampuan pemisahan yang lebih tinggi. HPLC mampu memisahkan kompleks Cu oksinat dari pengontor maupun interferensi lain yang terdapat dalam sampel air sumur. Maka metode HPLC lebih efisien digunakan daripada metode lain yang untuk analisis logam. Adapun sampel pada penelitian kali ini adalah sampel air sumur dengan teknik pengambilan langsung menggunakan botol yang steril dan disimpan tertutup. Dilakukan untuk analisis kandungan oksigen tembaga menggunakan instrumen HPLC UV phase. Dengan variabel ada 3 variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Pada variabel bebas ada konsentrasi oksigen tembaga dalam sampel air. Pada variabel terikat ada luas area puncak pada kromatogram HPLC. Variabel kontrol pH, suhu, laju alir, komposisi gerak, volume injeksi, dan panjang gelombang deteksi. Adapun alat dan bahan yang utama, di mana alat utama yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah instrumen HPLC yang dilengkapi dengan pompa, injektor, dan detektor UV phase-nya. Selain itu, digunakan kolom C18, tipe mixtil RP18, kolom aroma aktif, dan alat pendukung lainnya. Pada bahan digunakan meliputi air sumur, standar oksin tembaga, 8-quinolinol, asetonitrile, metanol, asam klorida atau HCl, larutan buffer yaitu buffer KH2PO4, serta karbon aktif. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian kali ini dimulai dengan preparasi sampel air sumur. Sebanyak kurang lebih 20 ml sampel diatur pH-nya menjadi 3 menggunakan larutan HCl 1 molar. Pengaturan pH ini dilakukan agar pembentukan kompleks Cu oksinat berlangsung optimal. Selanjutnya, sampel dilewatkan pada kolom karbon aktif dengan laju sekitar 10 ml per menit untuk proses absorpsinya. Setelah itu, dilakukan proses elusi menggunakan 5 mili asetonitrile, kemudian eluat dikonsentrasikan hingga volume sekitar 1 mili menggunakan gas nitrogen. Larutan standar dibuat dari konsentrasi awal yaitu 1000 mg per liter, kemudian diencerkan menjadi beberapa variasi yaitu 0,1, 0,25, 0,5, 1, 1,5, dan 2 mg per liter. Kemudian dianalisis menggunakan HPLC UV phase. Larutan standar ini kemudian
dimasukkan ke dalam sistem HPLC dengan kolom C18 dengan fase gerak yang digunakan yaitu asetonitrile dan buffer KH2PO4 dengan perbandingan 60:60 dengan pH 3. Laju alir yang digunakan sebesar 0,5 miligram per menit dengan volume injeksi 20 mikroliter dan panjang gelombang deteksi 250 nanometer pada suhu 25 derajat Celcius. Hasil analisis ini berupa kromatogram yang akan memberikan waktu retensi dan luas area puncaknya. Data tersebut digunakan untuk membuat kurva kalibrasi di antara konsentrasi dan luas area puncak sehingga diperoleh persamaan regresi dengan kadar CU oksinat dalam sampelnya. Eh, Daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian kali ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi penelitian penentuan logam Cu12 dalam sampel air sumur menggunakan metode HPLC melalui pembentukan kompleks Cu oksinat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.